Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini aku beli stiker label nama. Aku order dari Cina, jadi lama banget sampainya. Dan ini aku juga beli transparan pouch zipper. Aku beli lagi karena mau nambah kategori keuangan. Sebelum budgeting, seperti biasa, aku mau cek sisa budget bulan Juli. Sebetulnya bulan Juli aku berharap banget ada sisaan banyak gitu. Karena kan anak libur sekolah. Tapi qadarullah aku malah harus bolak-balik rumah sakit karena asam lambung. Jadi rumah sakit tempat aku periksa itu deket sama mall gitu teman-teman. Dan si kakak nih pasti minta makan di McD dan pulangnya main ke mall. Bulan Juli ini lebih 5 kali bolak-balik rumah sakit karena kontrol dan pemeriksaan lanjutan. Jadi budget jajan minus dan harus ambil dari pos yang lain. Sebenarnya kalau menurut aku, budgeting ini memang gak selamanya berhasil dan tidak menjamin pasti cukup berdasarkan pos masing-masing. Bagi aku, berhasil atau tidaknya budget bulanan itu bukan karena kita ada uang lebihan dari setiap pos keuangan. Jadi misal bulan ini aku minus untuk pos atau kategori jajan dan hiburan, maka aku ambil dari pos yang kiranya masih banyak atau cukup. Jadi kalau ada kekurangan jangan buru-buru ambil tabungan. Usahakan dulu ditutup dari pos yang lain. Jadi misal nih gaji 5 juta dan sudah kita bagi-bagi uangnya berdasarkan pos atau kategori masing-masing. Misal kalau kategori A kurang, maka bisa ditutup dengan uang kategori B. Nah, jika kategori B masih kurang, maka tutup atau ambil uang dari kategori C. Begitu seterusnya sampai semua kategori habis. Jadi usahakan total pengeluaran bulan itu tetap 5 juta seperti pendapatan yang tadi. Walaupun pada kenyataannya setiap kategori uang saling mensubsidi. Nah, itu tidak apa-apa. Sebisa mungkin usahakan total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Ini definisi berhasil budget bulanan versi aku. Tapi memang ada kalanya ada pengeluaran tak terduga yang harus dipenuhi dan semua kategori uang sudah habis. Ya mau gak mau harus ambil uang tabungan. Itu jalan terakhir yang aku tempuh jika over budget. Tapi dengan catatan, aku hanya pinjam uang tabungan. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, hanya pinjam uang tabungan. Dan hitung secara cermat berapa kira-kira kebutuhan yang belum tercukupi.
Dan misal ada kesempatan di bulan depan, ada lebihan uang yang lumayan banyak, maka aku biasakan untuk menyicil semampuku. Supaya apa? Supaya tabunganku tetap bertambah, bukan berkurang. Karena tabungan ini kan sifatnya untuk jaga-jaga. Jika memang butuh dana besar, tak terduga. Daripada pinjam uang ke orang lain, lebih baik kita pinjam tabungan kita sendiri. Jadi, walaupun itu uang kita sendiri, kita wajib banget mengembalikannya. Supaya suatu saat nanti, kalau kita butuh uang mendadak lagi, kita masih punya uang tanpa harus berhutang ke orang lain. Karena meminjam uang ke orang lain atau saudara akan lebih banyak dampak negatifnya. Tapi kalau kita pinjam uang kita sendiri, sebetulnya lebih fleksibel saat ngembaliinnya. Karena tidak ditentukan berapa nominalnya dan juga kapan waktu bayarnya. Yang penting adalah kita wajib komitmen bahwa suatu saat nanti kita akan melunasi hutang tersebut. Setelah selesai ngisi beberapa challenge, nampaknya bulan ini tidak bisa terisi semua ya teman-teman, karena memang sisanya hanya ada sedikit aja. Tapi gak apa-apa, setidaknya masih dalam batas budget. Sudah alhamdulillah. Nah, seperti biasa, setiap kali aku budget bulanan, paling pertama adalah mengisi tabungan wajib. Dan tabungan wajib ini aku simpan di rekening lain. Kenapa? Tabungan wajib harus di awal, karena prinsipku sedikit atau banyaknya penghasilan, nabung adalah kewajiban. Walaupun dengan nominal sedikit. Setelah menabung, aku membuat kategori kedua, yaitu pengeluaran online. Jadi, ada pengeluaranku yang berupa online ya teman-teman, seperti PDAM, PLN, dan pulsa. Itu aku bayar atau beli online. Biasanya aku bayar via marketplace, karena kadang nih kalau kita lagi beruntung suka ada diskon loh. Lumayan kan? Gak perlu capek-capek keluar rumah, semua tagihan sudah terbayar. Dan pastinya yang paling aku suka banget bayar via online itu adalah kita gak perlu repot-repot menyimpan bukti bayarnya loh. Karena semua transaksi akan terdeteksi di aplikasi. Jadi misal aku lupa apakah bulan ini sudah bayar atau belum PDAM-nya, atau aku mau lihat tagihan yang bulan lalu, aku tinggal cek di aplikasi aja. Sekarang serba mudah dan praktis ya teman-teman. Kita jadi harus banyak-banyak bersyukur sebagai ibu rumah tangga yang harus mengingat semua tagihan. Rasanya dengan aplikasi seperti ini sangat terbantu sekali. Untuk belanja online juga aku budgetin ya teman-teman, biar gak mudah tergiur sama barang-barang flash sale ataupun barang unfaedah. Untuk belanja online ini biasanya aku bikin daftar belanja dulu. Terus
aku pilih mana yang paling urgent di bulan ini. Dan jangan lupa cek harganya ya, pilih harga yang paling murah. Lalu hitung berapa semua total belanja plus ongkirnya. Apakah masih masuk budget atau tidak? Nah, jika sudah over budget, biasanya aku tunda beberapa barang yang kiranya tidak terlalu urgent dan bisa aku beli di bulan depan. Jadi benar-benar harus diperhitungkan untuk harga dan juga ongkirnya. Nah, biasanya aku mensiasati supaya belanja online dapat gratis ongkir ekstra adalah dengan belanja di tanggal-tanggal cantik. Misalnya nih, bulan 7 kemarin aku belanja di tanggal 7. Nah, bulan ini kan bulan 8. Berarti nanti aku akan belanja di tanggal 8. Biasanya di tanggal-tanggal cantik itu bisa belanja minimal 0 rupiah dan dapat gratis ongkir ekstra. Lumayan kan teman-teman? Ya, namanya juga ibu rumah tangga. Harus jeli dengan uang kecil sekalipun. Kategori ketiga, ada pengeluaran cash yang paling banyak nominalnya. Karena terdiri dari kebutuhan sehari-hari dan juga sekolah. Seperti SPP sekolah dan juga cicilan KBM. Cicilan KBM ini adalah biaya pendaftaran kemarin yang bisa dicicil. Kemarin biaya pendaftaran sekolah kakak 1.710.000. Baru aku bayar 700.000. Sisanya bisa dicicil sampai Desember besok. Dan yang buat bayar 700.000 kemarin itu adalah hasil nabung kakak di sekolah yang aku budgetin 200.000 per bulan. Alhamdulillah dapet 1.700.000. Selesai TKA kemarin uangnya bisa diambil. Sebetulnya sih bisa aku bayar lunas dari tabungan. Tapi biar tidak menguras tabungan, jadi sisa 1 juta aku cicil aja. Nah, lanjut ke budgeting ya teman-teman. Budgeting ini tadi ada tabungan sekolah juga. Tabungan sekolah kakak adalah 200.000 per bulan. Dibagi 20 kali pertemuan, jadi 10.000 per pertemuan atau per harinya. Lanjut, belanja mingguan ada 1 juta. Aku bagi jadi 4 minggu. Jadi 250.000 per minggu. Untuk minggu kelima biasanya aku ngambil sisa-sisa dari belanja mingguan minggu-minggu kemarin. Nah, untuk belanja bulanan aku budget 500.000. Yang 300.000 aku tuker pakai voucher belanja dapat dari kantor. Nah, uang cashnya aku pakai buat nabung beli HP. Lanjut, untuk aqua dan gas bulan lalu 300.000. Bulan ini aku kurangin jadi 270.000 aja. Yang 30.000 aku pakai buat nambahin uang bensin. Yang bulan lalu cuma aku budget 50.000, bulan sekarang jadi aku budget 80.000. Karena sekarang sudah mulai aktif sekolah, jadi aku akan sering wirawiri naik motor. Lanjut ke budgeting susu anak 410.000, jajan anak 400.000, skincare 30.000, iuran RT atau IPW 50.000, IPL atau uang sampah 130.000, hiburan jajan 300.000, tak terduga 300.000.
Jadi total semua ada 4.130.000. Nah, kalau sudah selesai kita masukin ke dompet pintar dan juga binder. Kenapa harus dipisah menjadi 2 dompet seperti ini? Karena untuk dompet pintar ini adalah uang yang selalu aku bawa kemana-mana, yang sifatnya urgent dan sewaktu-waktu aku butuhin. Sedangkan yang di binder ini uang yang aku simpan untuk transaksi di rumah seperti delivery order. Dengan dipisah 2 dompet gini bener-bener sangat membantu aku untuk lebih hemat. Karena ada beberapa kategori yang aku bagi mingguan dan juga harian. Seperti belanja mingguan misalnya, aku jatah 1 juta, tapi yang selalu ready di dompet hanya 250.000 untuk 1 minggu. Dan sisanya aku simpan dulu di binder. Nanti kalau sudah ganti minggu kedua, aku baru ambil lagi dari binder. Begitu juga dengan jajan anak 400.000, aku siapin di dompet dulu 100.000 per minggunya, sisanya aku simpan di binder. Kenapa sih harus begini? Karena bagi aku, untuk mendukung keberhasilan budgeting aku harus fokus dengan nominal kecil saja. Ketika aku fokus dengan nominal kecil, maka aku akan lebih hati-hati dalam menggunakan uang. Karena aku akan merasa tidak punya banyak uang. Sedangkan jika aku campur uang belanja yang tadi 1 juta, aku jadi berpikir bahwa uangku banyak, ada 1 juta nih. Ini nih yang membuatku kadang bisa saja lepas kontrol. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih merasa gagal dalam budgeting. Jangan putus asa ya teman-teman. Terus cari tahu apa penyebabnya dan kelemahan dalam diri kita sendiri. Karena yang tahu penyebab dan kegagalan itu ya kita sendiri. Setiap rumah tangga tentunya punya masalah atau kendala yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pengeluaran dan pendapatannya. Nah, aku sharing video ini hanya berdasarkan pengalaman aku yang mungkin bisa dicontoh atau diterapkan di rumah tangga kalian. Atau mungkin saja malah tidak cocok sama sekali untuk diterapkan di rumah tangga kalian. Nah, tapi yang perlu kita pahami dari konten aku ini adalah ambil segi positifnya, buang yang buruknya. Karena pada hakikatnya tidak ada yang salah ketika kita belajar dari kegagalan atau keberhasilan orang lain. Mencontoh pun hal yang wajar, walau terkadang hasilnya akan berbeda. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dan berniat memperbaiki kesalahan dan terus belajar menjadi lebih baik. Itu tadi tips dan trik ala aku jika pengeluaranku sedang over budget ya teman-teman. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan berkah untuk aku. Untuk budgeting bulan Agustus cukup sekian dulu ya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu tonton video aku sampai selesai. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.